Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Makassar. Mendapatkan gelar sarjana teknik elektro di ITB, salah satu universitas terkenal di Bandung, dan hingga kini memutuskan untuk berdomisili di Bandung. Beliau berasal dari keluarga yang mapan dan merupakan penerus bisnis keluarga. Namun di tahun 2002, beliau memilih menjalankan bisnis Tiens karena tertarik dengan konsep membangun aset. Setelah 2 tahun lebih berjuang di Tiens, beliau menerima reward luxury car, yaitu sebuah mobil BMW gratis. Beliau juga telah menerima special cash reward yacht, plane, dan villa, serta jalan-jalan ke banyak negara. Saat ini beliau telah meraih kebebasan waktu karena aset di bisnis Tiens yang beliau bangun, dan menjadi salah satu leader dengan peringkat tertinggi di Indonesia. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Rizky Kanata. Saya akan bahas beberapa hal dasar yang sangat menentukan kalau Bapak Ibu saat ini baru mulai bisnis ini, atau Anda yang sekarang sudah sekian lama, beberapa bulan, atau bahkan udah tahunan di usaha ini. Kalau Anda terapkan ini, insya Allah Anda membangun kaki-kaki baru akan jauh lebih mudah. Kenapa ini penting? Karena sekarang kita menjalankan new marketing plan. Dan memang bedanya ini ada positif, ada negatifnya. Banyak distributor Tiens yang sudah bergabung sejak marketing plan yang lama, itu semangat sekali menjalankan new marketing plan, tapi ada juga yang menjalankan new marketing plan masih agak bingung. Bingungnya, saya nggak tahu kenapa, terus terang bingungnya. Soalnya kalau Anda nggak bingung, harusnya omsetnya naiknya berlipat-lipat. Nah jadi, hari ini saya akan sharing apa yang saya lakukan. Kalau kita bangun kaki baru, mau peringkat kita setinggi apapun, kita melakukan hal yang sama. Malah mungkin lebih susah di posisi yang udah tinggi, membangun kaki baru. Kenapa lebih susah? Sebetulnya di peringkat yang sudah tinggi lebih susah. Satu, zona nyaman. Yang kedua, waktunya juga terbatas. Kenapa? Karena saya lagi ngejar goal yang memang banyak. Ngejar goal 4 kaki harus director, terus kaki barunya juga untuk 5 diamond itu harus nambah 2 kaki bintang 8 loh dari 4 diamond. 4 diamond itu kan 8 kaki bintang 8. Berarti untuk ke 5 itu nggak cukup bangun 1, tapi langsung bangun 2. Itu pun harus perkuat tetap kaki-kaki yang baru bintang 8, yang kaki ke-7, kaki ke-8. Nah jadi tantangan waktu, tantangan ego juga, meninggalkan kenyamanan juga gitu ya. Nah tapi toh ternyata alhamdulillah perkembangannya bagus. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Kalau Anda baru mulai bisnis ini, atau Anda sekarang lagi bangun kaki baru, Anda masih berusaha menemukan 4 kaki Anda yang aktif. Pertama yang Bapak Ibu harus ingat, impian Anda harus sangat kuat. Saya nggak akan bahas dalam soal impian, tapi sekali lagi saya ingatkan, di atas segala-galanya, impiannya harus sangat kuat dulu. Karena yang tadi, tantangannya banyak. Kalau impian saya tidak kuat untuk kejar goal saya mendingan tidur di rumah, jalan-jalan sama keluarga. Betul nggak? Nah Bapak Ibu, Anda juga punya masalah yang mungkin berbeda, tapi solusinya sama. Impiannya harus kuat dulu. Anda harus tentukan impian Anda ini 2 tahun ke depan mau peringkat apa. Anda 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mau peringkat apa. Di new marketing plan ini, kalau Anda mengejar gold lion, dan Anda bikin perencanaan yang bagus, konsultasikan dengan upline, dan Anda kerjakan dengan pas semua cara-caranya, pakai sistem One Vision, insya Allah 2 tahun dari sekarang, Anda bisa gold lion. Bisa cepat sekali gold lion. Gold lion itu dijamin penghasilan per bulan totalnya puluhan juta, dijamin. Coba Bapak Ibu perkuat impian itu. Jangan mengalah sama keadaan. Sekarang keadaannya misalkan lagi sibuk di pekerjaan, mungkin ada keluarga yang sakit, ada orang tua yang sakit, ada anak yang sakit, butuh biaya besar. Sekarang Anda kondisinya sangat minus, ada utang keluarga. Tenang aja, itu semua ada jalan keluarnya. Allah kan nggak pernah kasih cobaan yang kita nggak bisa hadapi. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi udah tenang aja, bikin perencanaan sama upline, lakukan aja. Jalankan dengan pas. Bisnis ini perlu ada iramanya. Nanti saya bahas sedikit soal irama ya. Nah jadi sekali lagi, impian yang kuat dulu. Impian yang kuat ini penting sekali, kenapa? Karena problemnya satu. Di bisnis ini, banyak sekali orang begitu ketemu masalah, bukannya konsultasi ke upline, malah menghindari upline. Orang kalau punya penyakit, itu kira-kira menghindari dokter atau datang ke dokter? Datang ke dokter. Nah lucunya di bisnis ini kalau ketemu masalah, malah menghindari upline. Nah begitu mulai menghindari upline, udah pasti akan hilang. Makanya yang pertama, pokoknya apapun masalahnya, kalau impian Anda kuat, Anda udah tahu solusinya. Ketemu upline, gitu aja. Ada masalah,
Kalau bisa handle sendiri, kalau nggak bisa handle sendiri, langsung ketemu upline. Salah satu leader saya yang paling sering konsultasi, paling teachable, itu adalah Pak Ruli Wahyudi. Anda kebayang nggak? Padahal bisnisnya udah paling besar, Pak Ruli itu kaki saya yang terbesar. Dan kalau Anda tahu, apalagi yang downline-nya Pak Ruli itu kan koleris luar biasa. Koleris itu biasanya susah dengerin orang, benar nggak? Tapi luar biasanya beliau, ya saya yakin karena impiannya sangat kuat, luar biasanya beliau adalah setiap ada kesempatan ketemu saya, itu pasti selalu konsultasi. Ada aja yang ditanyain, nggak habis-habis. Padahal udah peringkat 2 diamond. Mungkin pertengahan tahun ini, atau lewat-lewat sedikit, mungkin udah director juga Pak Ruli. Tapi tiap ketemu, pasti konsultasi. Jadi luar biasa nih. Kenapa? Karena saya tahu impiannya kuat sekali. Nah Bapak Ibu juga sama. Kalau Anda punya impian kuat, Anda tidak mau serahkan ke orang lain, kuncinya satu, pastikan impian itu sangat kuat sehingga apapun masalahnya, Anda pasti ketemu upline. Lapor ke upline, konsultasi ke upline. Kalau ini dilakukan, udah nggak akan ada masalah yang tidak terpecahkan. Sudah pasti bisa terpecahkan. Karena kalau upline Anda yang terdekat nggak bisa, dia pasti nanya ke atasnya. Yang atasnya nggak bisa, pasti nanya ke atasnya. Dan nggak mungkin tidak ada upline di atas Anda yang tidak tahu solusi dari masalah Anda. Karena mentok-mentoknya upline-nya siapa? Kalau enggak ke Pak Luis, ke Pak Ardi Muhammad Nur, kalau enggak ke Pak Gusti Relaksono, betul? Mereka itu orang-orang yang udah belasan tahun di bisnis ini. Saya sekarang udah hampir 15 tahun, saya Juli nanti 15 tahun. Berarti Pak Luis mungkin sudah hampir 17 tahun. Gimana dengan Pak Rudi, Pak Agus? Ya lebih lagi, mungkin 18-19 tahun. Mereka udah tahu semua solusi dari masalah apapun. Jadi nomor 1, impian dulu. Nah, saya nggak bahas panjang soal itu ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau bicarakan apa yang saya lakukan sejak mulai membangun Kaki Baru. 8 tahun terakhir itu sudah sangat santai. Jadi kira-kira tahun 2009 awal saya break penghasilan 100 juta sebulan di peringkat Gold Lion waktu itu. Dan waktu itu titik di mana saya memang memutuskan untuk agak santai dulu. Dari dulu tuh goal saya 100 juta. 100 juta sebulan saya mau agak santai dulu. Makanya saya dari awal join Tiansi, itu kebut terus Bapak Ibu. Dari sejak bronze, silver, terima reward apapun, sampai terakhir terima reward villa, kemudian nggak lama kemudian income 100 juta, baru di situ saya agak mengendorkan kecepatan. Karena target saya 100 juta sebulan. Nah Anda nggak harus seperti itu ya. Jadi bikin dulu target itu, tentukan sampai di titik mana Anda akan kerja keras habis-habisan, tidak peduli seperti apapun tantangannya, konsultasi terus ke upline, lewati semua tantangan, sampai di titik yang tadi. Misalkan Anda targetnya tadi 20 juta sebulan. Nah itu yang saya lakukan dulu. Setelah sampai di titik itu, silakan kalau mau agak santai. Tapi ingat, tetap jalankan bisnis ini. Kenapa tetap jalankan? Karena yang pertama, Anda perkuat aset Anda. Yang kedua, ya kita tidak pernah tahu. Barangkali mungkin Bapak Ibu nanti sudah tidak puas dengan cuma 20 juta sebulan. Mungkin mau juga 100 juta sebulan misalnya. Ya kan? Saya juga di posisi itu. 8 tahun lalu saya udah pensiun, itu hidupnya udah enak banget Bapak Ibu. Kebayang ya, 100 juta sebulan tuh berarti tiap hari kira-kira dapat uang 3 juta ya. Ya itu kira-kira. 3 juta Anda habisin tiap hari, itu bulan depan dikasih lagi segitu lagi. Jadi apapun yang Anda inginkan secara materi sebetulnya udah bisa dipenuhi lah. Mau mobil, mau rumah, udah pasti bisa dapat. Tapi setelah sekian tahun, kira-kira mungkin 2,5 tahun yang lalu, saya mulai serius lagi bikin goal untuk naik peringkat berikutnya. Dan hasilnya, waktu itu saya terakhir Gold Lion di bulan Juli 2015. Belum lama ya Bapak Ibu ya. Itu kira-kira 1,5 tahun lebih yang lalu. Itu terakhir saya Gold Lion. Tapi saya udah mulai kerjanya sejak 2,5 tahun yang lalu. Begitu saya Agustus 2015, saya tembus langsung 2 diamond waktu itu. Nggak sempat 1 diamond. Terus berapa bulan kemudian naik 3 diamond, kemudian naik director. Kemudian kira-kira sekitar 3 bulan yang lalu saya tembus 4 diamond. Itu hasil dari pekerjaan kira-kira 2,5 tahun terakhir. Dari Gold Lion menjadi director for Diamond. Dan alhamdulillah banyak terbantu karena new marketing plan. Ini banyak sekali membantu, kenapa? Pertama syaratnya lebih mudah. Jadi kan berita baik buat Anda.
Kalau Anda mau kejar gold lion zaman dulu dengan zaman sekarang itu saya bilang minimal 1/5 lebih mudah daripada gold lion zaman dulu. Jauh lebih mudah sekarang. Syaratnya jauh lebih rendah, nggak ada syarat kaki, omset totalnya jauh lebih kecil. Ya kan, cuma 1,3 miliar tuh omsetnya bintang 8 kan. Kalau zaman dulu bintang 8 tuh 4 miliar, harus punya kaki bintang 7. Nah, yang saya lakukan dalam 2,5 tahun terakhir, yang pertama tadi perkuat impian saya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya lengkapi dulu persenjataan. Ini kan mau perang nih ceritanya. Bayangkan, Gold Lion ini mau ngejar Director 5 Diamond, bahkan mau jadi Executive Director. Itu kan namanya ngajak perang, betul nggak? Kalau mau perang, persenjataannya harus lengkap kan? Terutama di saat benar-benar bangun kaki baru ya, Bapak Ibu ya. Ini benar-benar baru mulai sponsori orang. Apa saja persenjataannya? Nah, Anda konsultasikan lagi ke Upline. Kalau saya, persenjataan saya, pokoknya saya tidak akan maju pergi presentasi home meeting kalau tidak ada alat check up. Alat check up buat kesehatan. Alatnya apa? Terserah Anda, konsultasi ke Upline. Anda boleh pakai Tian's Life, Anda bisa pakai alat check up yang mengambil darah yang jepret gitu. Tahu ya Bapak Ibu ya? Atau alat ukur yang digital, yang bisa ngukur tensi dan lain-lain. Atau bisa pakai kuantum. Kalau saya pribadi saya pakai kuantum, terserah Anda pakai yang manapun. Tapi alat check up ini sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena begitu kita ketemu orang, walaupun nanti setelah kita jelaskan bisnisnya, dia tidak tertarik bisnisnya, insya Allah dia pasti beli produknya, kalau dia tahu dia ada masalah kesehatan. Jadi nomor 1 itu, alat check up. Yang kedua apa? Produk. Saya nggak pernah presentasi kalau nggak bawa stok produk. Kalau nggak bawa stok produk, menurut saya lucu sekali gitu. Pergi presentasi, check up kesehatan, begitu orangnya udah tertarik, nawarin produk, orangnya mau beli, produknya nggak ada. Ngajak ribut namanya kan. Betul nggak Bapak Ibu? Yang kedua produknya harus ada, stok produk. Yang ketiga kalau saya itu selalu harus ada tiket pertemuan terdekat. Selalu. Makanya kalau kayak di Bandung sekarang, itu kan ada 2 OP dalam seminggu. Di tas saya itu pasti selalu ada sekian lembar, minimal belasan lembar, masing-masing tiket 2 OP itu. Jadi saya ketemu prospek sambil terus promosi OP kan, kalau kita presentasi ya, presentasi home meeting kan terus promosi OP. Terakhir, tiketnya keluar. Nah, waktu tiketnya keluar, kita tawarkan yang terdekat dulu kan. Kalau misalkan itu hari Senin, saya tawarin yang OP Rabu dulu. Dia nggak bisa OP Rabu, saya keluarin yang OP Minggu. Seperti itu. Jadi kemungkinan untuk orangnya hadir OP jauh lebih besar. Tujuan dari presentasi one on one maupun home meeting itu sebetulnya apa Bapak Ibu? Kadang bisa langsung kita closing. Tapi kalau buat saya, salah satu tujuan utama adalah supaya orang datang ke pertemuan. Pertemuan yang lebih besar, yang dia lihat langsung buktinya. Kenapa? Karena saya tujuannya bukan cuma sekedar orang itu join, tapi saya ingin orang itu aktif. Kira-kira lebih besar kemungkinannya orangnya aktif kalau cuma sekedar datang home meeting atau one on one bahkan dibanding kalau datang OP. Kemungkinan yang lebih besar mana dia aktif? OP. Saya bisa tetap dengan mudah membuat orang join cuma dengan one on atau home meeting. Bisa. Tapi saya jauh lebih senang pakai pertemuan. Pakai sistem one vision. Kenapa? Karena sudah terbukti. Saya juga dulu lahir dari pertemuan. Saya nggak akan ada di panggung ini Bapak Ibu, kalau saya dulu tidak datang vision seminar. Dulu saya join gara-gara datang OP. Tapi waktu itu masih ya aktif nggak aktif. 3 bulan lamanya, 3 bulan pertama saya kayak gitu. Tapi begitu saya datang vision seminar, di situ saya ambil komitmen untuk serius di usaha ini. Itu pentingnya pertemuan. Saya cuma berkaca ke diri saya sendiri dulu. Jadi coba tempatkan diri Bapak Ibu jadi prospek. Anda kalau berharap prospek Anda ini jadi orang yang aktif, jadi leader Anda berikutnya, kira-kira masuk akal nggak prospeknya bakal jadi leader cuma sekedar datang presentasi one on one atau home meeting? Nggak masuk akal sama sekali kan? Betul nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba 10 tahun dari sekarang ada director maju ke panggung. Saya director karena dulu saya hadir di presentasi home meeting. Saya tidak pernah datang OP maupun vision seminar. Tapi hari ini saya director. Nggak masuk akal banget kan? Nah, jadi ingat Bapak Ibu. Jangan pernah presentasi one on one ataupun home meeting tanpa ada tiket pertemuan terdekat di tangan Anda. Dan kalau saya selalu siapkan minimal 2 tiket pertemuan terdekat. Terus keuntungannya apa? Kita bisa langsung tawarkan harga early bird. Biasanya kan kalau pertemuan-pertemuan termasuk OP, itu sama host kapalnya dikasih harga early bird ya Bapak Ibu. Kalau ngambil lebih awal harganya lebih murah. Jadi lebih enak nawarinnya. Nah, itu yang ketiga. Apa perlengkapannya? Yang keempat. Kalau saya tidak pernah presentasi home meeting
Terutama kalau yang saya kerjakan langsung ya. Kalau saya cuma bantu di grup, ya di grup yang udah besar ya, pengundangnya yang harus siapin. Bahkan yang ngundang bukan saya, ini yang ngundang downline saya, downline-nya lagi. Karena ini orang baru semua, saya yang harus siapkan. Apa yang keempat ini? Netpi. Saya nggak pernah presentasi home meeting kalau nggak pakai Netpi. Kenapa? Di akhir, saya pasti pinjamkan Netpi. Saya promosikan Netpi-nya, kemudian saya kasih tahu, Pak, ini saya pinjamkan. Ini barangnya limited, terbatas, karena ini kita dapatnya dari langganan. Nggak bisa dibeli bebas. Tapi saya pinjamkan ke Bapak, nanti tolong didengarkan. Kalau Bapak sudah selesai dengar, nanti saya ambil lagi. Nah, apa pentingnya Netpi? Pertama, Bapak Ibu, orang kalau diberitahu secara langsung, itu biasanya lebih susah untuk mendengarkan. Karena itu sifatnya lebih frontal. Nah, tapi kalau didengarkan lewat CD, itu jauh lebih mudah. Terus yang kedua, tidak semua orang gampang diajak ke pertemuan, diajak OP, diajak vision seminar. Dari pengalaman saya, paling banyak setengah dari yang kita presentasi atau home meeting, yang akhirnya benar-benar datang OP, tanpa bantuan Netpi. Jadi maksud saya begini, Anda misalkan presentasi 10 orang, Anda promosiin OP, Anda langsung tawarkan tiketnya. Mungkin kalau Anda udah bagus caranya, dari 10 orang mungkin akan ada 7 atau bahkan 8 yang mau beli tiket OP langsung setelah home meeting atau one on one. Karena Anda promosinya bagus dan harganya juga early bird. Harga early murah ini menarik loh. Tapi dari 7 sampai 8 orang yang beli, mungkin yang benar-benar hadir, benar-benar nanti datang OP, itu pun harus Anda konfirmasi dulu ya. Itu mungkin cuma 4-5 orang. Nah itu angkanya biasanya segitu. Dan untuk diajak ke OP berikutnya, kadang-kadang begitu lagi. Nah dari pengalaman saya, kalau Anda pinjamkan Netpi, akan jauh lebih mudah mengajak orang pertemuan. Kalau dia sudah mulai dengarkan Netpi-nya. Pak gimana kalau orangnya nggak dengerin Netpi-nya? Nggak masalah. Kalau udah 2-3 hari, Anda komunikasi lagi sama beliau, bisa chatting, bisa telepon, tanya, Pak udah dengerin belum Netpi-nya Pak? Saya mau ambil dulu, soalnya saya mau pinjamkan ke rekan tim yang lain. Kalau Bapak udah dengarkan, boleh nggak kita ketemu saya ambil? Nah, orangnya sudah dengarkan ataupun belum, tetap datang ketemu ambil. Kalau Anda pinjamkan brosur, susah untuk dapat janjian ketemu lagi, betul nggak? Brosur kan bisa dibilang nilainya sangat rendah. Kalau Netpi, ya dia udah tahu limited edition, harus ketemu lagi buat ngambil kan. Nah sekalian buat janji follow up. Dan kalaupun orangnya belum dengarkan Netpi, ambil dulu aja. Pas Anda ambil, bilang aja, Pak saya perlu buat saya pinjamkan rekan yang lain, tapi ini saya udah siapkan penggantinya buat Bapak. Bapak silakan dengarkan yang ini. Nanti berapa hari kemudian, ketemu lagi aja, ambil. Sambil tawarkan lagi tiket pertemuan ya, saya selalu kayak gitu. Bawain Netpi lagi, keluar lagi nih tiket OP. Terlepas dari dia beli atau tidak, entah dia ada acara lah atau apa, atau dia beli lagi. Ya mungkin kadang dia beli lagi, tapi akhirnya OP-nya nggak datang juga, padahal udah saya konfirmasi. Ya nanti saya ketemu lagi, ambil lagi Netpi-nya yang itu, walaupun dia belum sempat dengar ya. Dia bilang, waduh belum sempat dengar ini itu. Bahkan saya seringkali beberapa kali terjadi, playernya nggak ada, dia nggak punya player, biasanya di laptop, laptopnya rusak. Saya bilang, ya udah Pak cari pinjaman dulu, nggak apa-apa saya pinjamkan dulu, Bapak cari pinjaman. Habis itu berapa hari kemudian, saya ambil lagi, belum ada laptopnya Pak, ya udah nggak apa-apa saya ambil dulu, saya pinjamin lagi yang lain Pak, cari lagi laptopnya, sampai 3 kali dipinjamkan, masih belum didengerin karena belum ada alatnya sama sekali buat dengar. Saya nggak peduli, saya ambil lagi, saya pinjamkan lagi. Kebayang nggak? Kenapa kayak gitu? Karena kalau Anda seperti itu, orangnya bakal penasaran sendiri. Lama-lama dia pasti akan dengarkan. Dan Anda tahu, begitu orang udah dengarkan Netpi, nah disitulah, udah mulai itu. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Saya beberapa waktu terakhir ada yang hampir 10 kali saya pinjamkan Netpi, itu tiap saya datang, saya selalu kasih lagi tiket pertemuan, dia beberapa kali beli, nggak jadi-jadi datang, ada aja alasannya, sampai akhirnya pas banget momennya, saya pinjamkan Netpi yang sekian kali, waktu itu vision seminar, saya tawarkan beli, nah mungkin juga karena vision seminar harga tiketnya lebih mahal ya, dia beli dan dia datang, ada juga untungnya vision seminar, kalau OP terlalu murah mungkin. Begitu vision seminar orangnya mikir juga, wah ini dipromosi habis-habisan, apalagi dia udah dengerin Netpi-nya beberapa kan. Saya cerita, Netpi ini dari cuplikan vision seminar Pak. Ini sekarang Bapak lihat live show-nya, yang cuma rekamannya aja udah bagus banget. Ini live show-nya, apalagi harganya kan lumayan lah, 60.000 early bird kan. Datang vision seminar, udah babak belur, pulang dari vision seminar, udah langsung join. Kebayang nggak Bapak Ibu? Itu luar biasanya kombinasi dari semua sistem One Vision. Nah selain itu, yang penting lagi, tetap harus ada brosur. Kenapa? Brosur ini terutama buat yang hanya konsumen, pelanggan, yang kita nggak jelaskan bisnisnya.
Jadi Bapak Ibu lihat persenjataannya ini udah 5 ya sama brosur. Satu lagi ada tambahan yang namanya starter pack. Tapi kalau starter pack ini pada saat follow up. Saya tidak pernah follow up tanpa bawa starter pack. Kenapa? Karena ketika follow up, kita kan menjelaskan cara buat daftar nama, cara ngundang, kita langsung arahkan join. Biasanya di follow up lah orang join ya, langsung belanja dan lain-lain. Langsung masuk starter pack, jadi bagian dari pembelanjaannya. Dia membership apapun, mau bronze, mau silver, mau gold, mau platinum, harus ada follow up. Follow up itu kalau saya udah satu paket sama pendaftaran 99.000. Nggak bisa join mau aktif jadi member kalau nggak beli starter pack. Coba Bapak Ibu bayangkan, bakal Anda serepot apa mengajari downline Anda kalau dia nggak punya starter pack. Kebayang nggak? Satu orang join. Anda mau ajarin semua itu? Cara ngundang semuanya, cara presentasi, cara follow up. Memang tetap perlu kita ajari. Tapi akan jauh lebih mudah kalau orangnya sudah dengarkan dulu starter pack. Nah jadi persenjataannya tadi harus lengkap dulu. Nah kemudian saya mau ingatkan ke Anda, bayangkan begini Bapak Ibu. Ini segitiga ya. Setelah langkah pertama impian, langkah kedua apa? Daftar nama, betul? Ini segitiga, bayangkan. Di bagian paling bawah segitiga, ini kan bagian paling besar, paling lebar kan? Ini daftar nama. Berapa banyak daftar nama yang Anda buat, menentukan berapa banyak nanti leader di grup bisnis Anda. Kok bisa gitu Pak? Karena gini, bagian terbawah dari segitiga yang paling lebar, daftar nama. Misalkan Anda bikin, kalau saya standarnya orang baru, minimal bikin 200 nama. Minimal banget. Gak bisa ditawar kalau itu. Dan kalau saya cek, setelah saya follow up, ajarkan bikin daftar nama, saya tanya langsung, Bapak bisa bikin daftar nama ini berapa lama? Berapa hari? Sekian hari atau seminggu Pak? Udah saya janjian, seminggu lagi ketemu khusus bahas daftar namanya. Udah harus jadi di buku kecil. Walaupun ini orangnya udah tua, saya kasih tahu Pak ini kayak anak kecil memang bikin daftar nama, tapi ini kunci utama kalau mau berhasil. Jadi standarnya kalau saya minimal 200 di awal, seandainya ini 200 daftar nama Anda bikin, Bapak Ibu, dari 200 daftar nama, ini kan Anda undang buat janji. Kira-kira dari semua yang Anda undang jadi ketemu nggak? Ada yang jadi, ada yang belum jadi-jadi. Iya kan? Berkurang nggak dari 200 jadi sekian? Jadi segitiganya kan mengecil ke atas kan? Setelah paling bawah daftar nama, di atasnya itu adalah orang yang jadi ketemu untuk presentasi. Jadi ini daftar nama yang dipresentasi ya lebih sedikit jumlahnya. Nah yang dipresentasi, join semua nggak? Enggak, lebih sedikit yang join. Ada yang join, ada yang nggak join, ada yang cuma jadi konsumen pelanggan. Mengecil kan ke atas. Jadi daftar nama yang ketemu untuk presentasi, kemudian yang join. Dari yang join, berapa banyak yang aktif? Biasanya yang aktif paling-paling 20%. Kalau yang join 10, mungkin yang aktif 2. Mengecil lagi kan ke atas? Oke. Dari yang aktif, berapa orang yang aktifnya benar-benar aktif, sangat serius, ikuti sistem, teachable, dan impiannya kuat dan jadi leader? Lebih sedikit lagi. Nah ini produk akhir yang kita inginkan. Segitiga terkecil yang paling atas. Bapak Ibu bisa bayangkan? Jadi segitiga raksasanya itu, semuanya awalnya dari apa? Daftar nama. Makin banyak daftar namanya, makin banyak leader di grup Anda. Itu sudah hukumnya. Itu namanya hukum statistik. Hukum statistik itu udah hukum alam, gak bisa dilawan. Anda loncat dari gedung tinggi, pasti mati karena gravitasi kan. Itu sudah hukum, gak bisa dilawan. Ini juga sama. Kalau Bapak Ibu mau Anda bisa punya banyak leader di grup Anda, bikin daftar namanya yang banyak. Nah jadi saya juga sama, ketika saya mulai membangun grup baru, saya bikin lagi daftar nama. Kayak orang baru, dan saya bikinnya banyak sekali. Coba Anda bayangkan, saya bisa sponsori 3,5 bulan, 25 orang pribadi, itu kira-kira dari daftar nama berapa ratus mulainya. Prosesnya sama, mirip. Tapi saya baru sampai di yang join kan tadi kan. Belum lihat nih, dari yang join, yang aktifnya, dan yang benar-benar jadi leader. Tapi kita berhenti sampai yang join aja. Yang join kalau 25 orang, berapa banyak yang saya presentasi kira-kira? Mungkin beberapa kalinya. Mungkin paling tidak 3 kalinya katakanlah, 70-an orang. Dari yang 70-an orang, waktu saya mulai, berapa daftar nama yang saya buat? Sudah pasti ratusan. Makanya bisa ada 25 yang join. Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi sangat penting bikin daftar nama yang serius. Nah, soal daftar nama, ini saya nggak akan bahas detail sekarang, Anda bisa dengarkan di starter pack, tapi saya mau bahas satu hal yang sangat penting di situ. Pertama begini,
Kalau bikin daftar nama, simpelnya benar-benar salin saja dari handphone. Kalau Anda nggak lakukan, percaya sama saya, nggak akan pernah Anda jadi gold lion. Ini hal teknis yang harus Anda lakukan kalau Anda belum lakukan saat ini. Salin semuanya dari handphone, buka kontak booknya ini. Kemudian kalau ada BBM, salin dari BBM, salin dari WhatsApp, salin dari Facebook, dari manapun. Nggak perlu ada nomor handphonenya, nomor handphone kan ada di sini. Pak, yang di Facebook saya belum punya nomor handphonenya, nggak masalah, salin dulu aja namanya. Pindahkan semua ke buku kecil, masuk. Setelah ada minimal 200, ini minimal ya, nanti tambah lagi Bapak Ibu. Setelah ada minimal 200, baru Anda keluarkan fast SP-nya. Jangan pilih sama sekali, kalau saya bisa bilang nggak usah baca tuh namanya, nama siapa, saya bilang jangan baca gitu. Cuma kalau nggak dibaca nggak bisa disalin kan. Kadang-kadang karena kita baca, waduh ini om saya nih, udah kaya nih. Terus dari kecil nggak pernah dengerin saya kan gitu kan. Nggak penting, salin aja dulu. Belum tentu Anda ajak juga itu beliau nanti. Jadi kenyataannya begini, kalau Anda bikin daftar namanya benar, dan nanti dibantu oleh upline bekerjanya, terutama yang SP tinggi, kenyataannya mungkin hanya baru sebagian dari daftar nama yang Anda presentasi, Anda sudah ketemu 4 yang aktif. Tapi harus tulis dulu nih namanya, supaya poinnya keluar dulu. Setelah poinnya keluar, SP-nya kelihatan, itulah yang diolah Bapak Ibu. Nah, olahnya gimana? Kalau saya sukanya kerjaannya tepat sasaran, yang efektif. Cara olahnya, kalau mau ditawarkan bisnis, hanya yang SP tinggi. Apalagi di awal. Kita di awal ini mau bantu downline cepat atau cepat sekali. Cepat sekali. Kalau mau cepat sekali, dia ketemu cepat yang join, terus cepat ketemu juga yang aktif. Harus SP tinggi Bapak Ibu. Nggak bisa enggak. Kalau sampai Anda ini, misalkan downline, dibantu oleh upline, home meeting, terus yang Anda undang, SP rendah, itu saya bilang menyanyiakan waktu Anda dan menyanyiakan waktu upline Anda. Orang bisa cepat, bisa sangat cepat, ngapain lambat-lambat? Kalau SP rendah itu bakal lambat sekali Bapak Ibu, kenapa? Bayangkan SP rendah, finansial nggak ada, ambisi juga nggak ada, pergaulan juga nggak ada juga, terus kurang percaya juga ke Anda. Itu mau ditunggu sampai dinosaurus balik lagi nggak akan bakal join Bapak Ibu. Gimana teorinya, logikanya gimana, orang SP rendah tadi finansial nggak ada, ambisi nggak ada, pergaulan nggak ada, dan nggak percaya ke Anda, mau join dan aktif di Tiansi jadi leader. Ya mungkin saja ada, tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita bicara kita mau cepat, dan yang kemungkinan lebih besar yang mana? SP tinggi, jangan sia-siakan waktu Anda bermain di SP rendah, di SP menengah, apalagi SP rendah. Itu sayang banget, buang waktu. Pak, saya takut undang SP tinggi, ini orang SP tinggi ini lebih kaya Pak. Atau bos saya nih, atau om saya tadi. Ini orang udah pejabat Pak, dan seterusnya. Tenang aja, itu gunanya upline. Edifikasi upline, yang presentasi upline, yang dilihat bukan Anda, yang dilihat upline Anda. Jadi SP tinggi ini memang harus dibantu oleh upline. Tapi Anda harus edifikasi upline Anda dengan baik. Detailnya gimana, saya nggak jelaskan sekarang, konsultasikan dengan upline aktif Anda. Jadi kalau menawarkan bisnis, kita mau berapa kaki aktif? 4. Kalau menawarkan bisnis ke SP tinggi. Tapi ingat, tetap sambil check up. Jadi cek kesehatan juga, tawarkan bisnis. Nah, Pak gimana dong yang SP menengah? SP menengah itu bisa langsung diolah juga. SP menengah diolah buat apa? Kalau saya SP menengah, yang SP-nya 7 sampai 9, itu dipilih yang finansialnya kuat. Kalau bisa yang kaya raya. Khusus ketemu cuma setengah jam aja buat check up dan jual produk. Selesai. Nggak usah bahas bisnis sama sekali. Jelas Bapak Ibu? SP menengah pilih yang finansialnya 3, ketemu hanya untuk cek kesehatan, tawarkan produk jadi konsumen. Dan di manage, di maintain supaya bisa jadi pelanggan. Setelah beli produk, ditanya hasilnya gimana setelah berapa hari, kalau udah habis diarahkan belanja lagi dan seterusnya. Produk kita bagus sekali, kalau orang udah konsumsi, apalagi tadi kalau pakai alat cek kesehatan, udah konsumsi, itu insya Allah belanja lagi rutin. Nah itu SP menengah gunanya. Jadi kalau di awal, SP menengah ini nanti membantu sekali buat Anda atau grup Anda untuk bisa menuju ke membership platinum. Jadi platinumnya dari mana? Selain dari belanja sendiri, dari konsumen dan pelanggan. Cepat sekali platinum. Dari pengalaman saya kalau saya bantu grup check up saja ke SP menengah yang finansialnya 3, satu kali check up minimal sekali belanjanya 1-2 juta. Saya jujur malah kalau SP menengah yang finansial tinggi, saya belum pernah check up belanja di bawah 1,5. Pasti di atas 1,5 juta selalu. Satu kali jalan itu. Itu ngebantu banget buat
si downline baru untuk cepat jadi platinum. Mengerti ya maksudnya Bapak Ibu ya? Nah itu yang namanya kerja tepat sasaran. Bukan kerja asal kerja. Kerja asal kerja hasilnya bisa tetap ada, tapi akan jauh lebih kecil daripada kerja yang sudah direncanakan dan tepat sasaran. Kalau kayak gitu sangat tepat sasaran. Yang SP rendah buat apa? Buat Anda yang member baru, buat latihan presentasi dan check up. Tetap bawa tiket OP, tetap bawa semua peralatan, latihan, tawarin OP. Kalau join berarti hebat, SP rendah aja join gitu ya. Nah itu mengenai daftar nama. Jadi Bapak Ibu, kita udah sampai di poin ketiga ya. Tadi impian, yang kedua apa? Perlengkapannya, perlengkapan perangnya lengkap. Yang ketiga, daftar nama harus benar-benar beres semua, baru jalan. Bisa sambil jalan begitu udah ada yang SP tinggi kelihatan langsung undang, tapi kalau menurut saya 200 daftar nama, itu sebetulnya ya Bapak Ibu logikanya, kalau cuma nyalin 200 nama, itu 1 hari juga selesai. Betul nggak? Keluarin SP-nya ya paling lama juga 2 hari, maksimal 3 hari selesai. 200 daftar nama di buku kecil, lengkap keluar sama SP-nya semua. Makanya saya kalau ke downline baru, pas saya follow up, saya kasih tahu itu, Pak ini cuma butuh 3 hari sebetulnya. Bapak bisa nggak 3 hari ke depan, kita ketemu lagi udah beres semua daftar namanya. Wah agak sibuk nih Pak, 3 hari kayaknya belum, seminggu deh Pak. Oke Pak, Sabtu depan kita ketemu, khusus bahas daftar nama Bapak ya. Dan itu saya ketemu langsung. Nah, sekarang di grup baru itu dalam waktu 3,5 bulan, sudah ada lebih dari 40, hampir 50 orang sekarang yang udah bergabung. Padahal waktu saya nggak selalu di Bandung, saya kemana-mana juga. Kenapa bisa kayak gitu? Daftar namanya diseriusin. Percaya aja, kalau daftar nama dibuat benar-benar kayak tadi, terus tadi kerjanya tepat sasaran seperti itu, tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi, percepatannya jauh lebih luar biasa. Kenapa sekarang Anda atau grup Anda, nggak usah grup deh, Anda dulu aja. Anda yang udah join berapa bulan, atau bahkan mungkin udah ada yang setahun. Kalau saya minta Anda tunjukin daftar nama, saya rasa mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang daftar namanya belum 200 lengkap sama Fast SP. Apalagi downline Anda. Pernah Anda cek semua downline Anda daftar namanya? Kalau dia nggak buat daftar nama, baru sekali ngundang, 2 kali ngundang, 3 kali ngundang, belum ada yang join, seluruh dunia sudah tidak tertarik dengan Tiansi. Iya kan? Tapi begitu buat daftar nama, kalau bikin 200 Bapak Ibu, biasanya 1/4, 50 orang, itu SP tinggi. Jadi baru mulai aja downline-nya udah semangat, nggak pernah kehabisan peluru. Makanya kalau saya bangun kaki baru, itu cepat banget sibuknya, ampun-ampunan. Karena yang saya beresin dulu daftar namanya semua. Begitu daftar namanya beres, ya langkah berikutnya tetap harus ajari cara ngundang yang benar gitu ya. Tapi begitu daftarnya beres, kemudian cara ngundangnya juga udah agak baik. Wah minta ampun itu jadwal nggak habis-habis. Semuanya mau dibantu presentasi SP tinggi. Ya nggak masalah, toh kita bisa home meeting kan, tarik semua, gabung. Nah itu salah satu kuncinya kalau mau bangun bisnisnya cepat. Jadi daftar namanya beresin. Nah kemudian begini Bapak Ibu. Semuanya kan dimulai dari kita. Kira-kira downline Anda bakal aktif nggak? Kalau Anda sendiri tidak aktif? Nggak mungkin ya. Jadi soal daftar nama ini udah pasti Anda dulu yang buat, baru Anda cek ke downline. Enak kita cek ke downline kalau sambil tunjukin daftar nama kita. Betul? Ya liatin Pak, saya juga ada bikin Pak. Karena ini penting sekali. Dan ini Bapak juga bisa selesaikan dalam waktu cuma beberapa hari. Yuk Pak, coba buat. Nanti kita bahas sama-sama, kalau perlu saya ajak Bapak atau Ibu ketemu sama upline Pak A untuk kita bahas daftar nama Bapak. Mungkin beliau bisa bantu juga presentasi yang SP tinggi. Nah caranya kan kayak gitu. Nah semuanya dimulai dari Anda. Jadi semua hal yang tadi saya bahas, tadi soal perlengkapan, soal bikin daftar nama yang serius, soal impian, Anda dulu. Kalau ini sudah beres, sebetulnya Bapak Ibu, saya bilang 98% kerjaan di bisnis ini sudah selesai. Ini, 3 ini beres. Impian kuat, perlengkapannya selalu oke, selalu cihui gitu ya, selalu lengkap. Terus yang ketiga, daftar namanya dari awal beres minimal 200, kerjanya tepat sasaran, SP tinggi buat apa? SP menengah finansial 3 buat check up. Kemudian satu lagi, tambahan terakhir, tinggal melayani pelanggan. Nah, ini tambahan yang saya bilang, kalau tadi saya bilang 98%, 2%-nya sebetulnya tinggal melayani pelanggan. Melayani pelanggan ini maksudnya gimana? Tadi daftar nama yang SP menengah, Bapak Ibu, itu khusus buat jadi konsumen pelanggan. Ya kalau nanti ke depannya Anda mau ajak bisnis juga ya silakan. Tapi di awal
Itu buat jadi konsumen pelanggan nggak apa-apa. Jadi sebetulnya mudah sekali untuk bisa punya konsumen pelanggan. Kalau Anda datang pakai alat cek kesehatan, apalagi pas bisa dibantu upline, Anda edifikasi upline, cek kesehatan, orangnya belanja, Anda maintain, belanja terus. Biasanya dari pengalaman saya, orang kalau udah cocok produk Tiansi, sebulan minimal sekali, itu belanjanya 500.000 per bulan. Kecuali kalau orangnya benar-benar finansialnya nggak terlalu bagus. Tapi kan tadi saya bilang, kita kejarnya yang finansial 3 kan. Jadi 500.000 itu udah sangat minimal. Bahkan sebetulnya rata-rata sih di angka 1 jutaan sebulan. Anggaplah 500.000 satu pelanggan. Itu buat dia, buat suami istri ya, buat anak atau orang tua, 500.000 sebulan. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu bikin target dalam sebulan, Anda bisa dapat berapa orang konsumen yang Anda cek kesehatan, Anda tawarkan produk Tiansi sebulan. Kira-kira aja berapa orang? Silakan. 10 Pak, sebulan? Oke, 10 bagus. Kira-kira bisa nggak? Dalam sebulan ketemu, ini cuma setengah jam loh, ketemu orang buat nawarin produk itu jauh lebih cepat daripada presentasi bisnis lengkap. Setengah jam. Tapi memang alat bantunya harus ada. Makanya kalau buat saya alat cek kesehatan itu sangat-sangat penting. Setengah jam, Anda ketemu 10 orang dalam sebulan. Mudah ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah kira-kira dari 10 yang belanja, berapa orang yang bisa jadi pelanggan? Yang nantinya Anda layani jadi pelanggan, belanja rutin tiap bulan. Berapa kira-kira? 2? 2 terlalu sedikit. Produk kita bagus. 3 saya bilang udah sangat minimal. Setuju ya Bapak Ibu ya? Makanya ini penting nih. Anda bikin daftar nama di satu buku, dari depan itu daftar nama yang tadi, pakai vas SP. Di belakangnya, khusus yang sudah Anda check up dan beli produk, Anda bikin lagi, tulis ulang namanya. Khusus yang udah pernah beli produk, di bagian belakang buku. Supaya apa? Supaya Anda tahu yang mana yang Bapak Ibu harus follow up terus supaya jadi pelanggan rutin. Mengerti maksudnya ya? Oke, targetnya misalkan per 10 orang, harus dapat 3 yang bisa jadi pelanggan rutin. Ini memang harus bangun komunikasi. Makanya itu gunanya baru konsumsi berapa hari ditanya, gimana hasilnya Pak, Bu, dan seterusnya. Jadi nanti bisa Anda arahkan belanja lagi. Bahkan biasanya kalau produknya cocok, Anda ketemu lagi berikutnya, dia bisa nambah belanjanya. Mungkin tadinya baru dia, nanti berikutnya suami atau istrinya juga, berikutnya anaknya juga, nambah malah belanjanya. Kalau seandainya seumur hidup Anda di Tiansi, sampai Anda nanti suatu saat kelak jadi director juga, Anda dikasih target cuma perlu punya 10 pelanggan. Berat nggak? Luar biasa ringannya. Selama Anda di bisnis Tiansi, Anda cukup punya 10 pelanggan. 10. Berarti teorinya tadi, kalau sebulan bisa dapat 10 konsumen, 3 orang jadi pelanggan, sebetulnya kira-kira 3 bulan, paling lama 4 bulan, udah ketemu 10 pelanggan. Betul nggak? Ini kerjaan sangat ringan loh Bapak Ibu. Nah masing-masing pelanggan ini tadi belanjanya berapa? Kita ambil yang kecil aja, 500 BV sebulan, 500.000. Itu kecil loh. Kita bicara ini finansial yang kuat ya. Yang tadi saya bilang kan SP menengah ambil finansial kuat. Nah itu aja, kalau udah punya 10 pelanggan, berarti omset Anda per bulan sudah berapa? 5.000 BV. Teorinya 3 bulan dari sekarang, kalau sekarang pelanggan Anda 0 sama sekali. 0 besar nih sekarang nih. Anda jalankan kayak tadi, 3 bulan dari sekarang, itu pasti Anda sudah punya omset stabil 5.000 BV per bulan. Walaupun pelanggannya nggak nambah lagi selama-lamanya. Itu ekstrimnya. Jelas ya? Oke. Itulah sisa 2%-nya yang harus Anda lakukan. Nah bayangkan, ketika Anda sudah lakukan ini pekerjaan mudah semua loh. Apa susahnya melengkapi persenjataan? Semua tuh tadi, alat check up, selalu ada produk, selalu ada tiket pertemuan, selalu ada netpi, selalu ada brosur, dan kawan-kawan lah, starter pack buat follow up. Gampang atau susah? Gampang. Yang kedua, nomor 1 impian ya, terserah Anda yang tentukan sendiri. Terus setelah impian, perlengkapan tadi, kemudian yang berikutnya tadi apa? Bikin daftar nama. Apa susahnya bikin daftar nama? Kita udah setuju, 3 hari juga selesai, betul nggak? Cuma kalau nggak pernah dikerjakan, ya nggak pernah nyampe Bapak Ibu. Lucunya itu, kadang-kadang orang anggap enteng daftar nama. Gampang ya bikin daftar nama kan? Oke, sudah berapa tadi? 98% itu menentukan. Ingat daftar namanya SP tinggi buat apa, SP menengah,
buat apa? SP rendah buat apa? Sisa 2%-nya layani pelanggan. Apa susahnya punya 10 pelanggan selama Anda di bisnis selama-lamanya? Gampang kan? 3 bulan juga selesai. Ini yang butuh waktu memang paling lama. Kenapa? Anda tadi bilangnya cuma 10 orang sebulan. Ya udah, kalau cuma 10, ya 3 deh yang bisa jadi pelanggan. Berarti kan 3 bulan baru ketemu kira-kira 10 orang. Nah, kalau Anda sudah selesaikan ini, selanjutnya Anda sebetulnya sudah ada di jalan yang tepat untuk jadi Gold Lion. Gimana mau jadi Gold Lion? Sederhana. Bayangkan ini Anda, kita sekarang di Indo Marketing Plan hebatnya apa? Kerjakan 2 jalur aja kan? 2 jalur aja, ini income-nya maksimal cuma dari bonus pasangan aja, itu sebulan 260 juta. 65 juta per minggu, 260 juta sebulan. Hanya 2 jalur. Dan itu cuma bonus pasangannya. Masih ada 7 bonus yang lain sebetulnya. Nah, dengan mengerjakan 2 jalur, kalau di 2 jalur ini, anggap Anda mensponsori 2 orang di jalur 1, 2 orang di jalur 2, dan dari 4 ini aktif dan mereka bintang 8, Anda Gold Lion. Semua udah paham soal ini? Itu kehebatan Indo Marketing Plan ya. Kita kerjakan 2 jalur, malah jalur utama, jalur 1 biasanya itu udah di-handle sama upline. Anda sebetulnya cuma mengerjakan 1 jalur sebenarnya. Tapi dengan cuma mengerjakan 2 jalur ini, yang satunya udah dipegang upline, itu Anda bisa langsung jadi Gold Lion atau bahkan Diamond. Kalau menurut saya terserah Anda deh, mau jadi Gold Lion atau mau jadi Diamond. Kalau Anda mau langsung jadi Diamond, kerjanya berarti 5 kaki. Walaupun tetap 2 jalur ya. Mungkin 2 kaki aktif di jalur 1, 3 kaki aktif di jalur 2. Boleh kayak gitu, terserah. Nah, kalau Anda mengerjakan seperti itu, contoh nih, Anda 2 di jalur 1, 2 kaki aktif di jalur 1, 2 kaki aktif di jalur 2. 4 kaki kan? Yang 4 kaki ini, kan Anda pengen mereka jadi bintang 8. Saya nggak bahas Bapak Ibu yang jadi bintang 8 ya, itu terlalu gampang. Ini aja nanti Anda lihat, ini gampang sekali untuk jadi Gold Lion. 4 kaki nih bintang 8. Kira-kira susah nggak menemukan di 1 kaki bintang 8, 6 orang aja. 6 orang yang aktif. Susah nggak? Ya butuh waktu. Tapi kalau saya bilang Anda cuma butuh 6 orang di 1 kaki bintang 8, cuma butuh 6 nih, nggak banyak-banyak, 6 orang aktif nih di 1 kaki bintang 8. Kira-kira itu pekerjaan yang mudah atau mudah sekali? Itu mudah sekali Bapak Ibu. Anda kerja di pekerjaan di luar, di kantor, dimanapun, itu biasanya begitu posisinya naik sedikit jadi manajer, itu juga membawahi sekitar 5-10 orang. Sama aja di bisnis ini. Di 1 kaki bintang 8, targetkan simple. 6 orang. Ini jangan langsung mikirnya kakinya bintang 8 dulu, enggak. Saya lagi memberitahu ke Anda kerja di 4 kaki tadi, masing-masing kaki ini temukan segera 6 orang yang aktif. Kalau ini si A, si B, si C, si D, di kaki si A, selain si A, kalau si A-nya aktif, selain si A, ada 5 orang lagi downline-nya. Enggak peduli strukturnya, ke bawah. Berarti totalnya 6. Di B juga gitu, di C juga gitu, di D juga gitu. 6 orang ini aktifnya ngapain? Persis kayak yang tadi saya bilang di awal. Apa Bapak Ibu? Punya impian, perlengkapannya lengkap, daftar namanya beres, dan bisa layani pelanggan. Berapa pelanggan Bu? 10 pelanggan aja. Kalau udah ketemu 6 ini nanti, ini kan butuh proses. Mungkin Anda jalankan 4 kaki, 1-2 bulan awal, baru 1 nih yang aktif. Ya kan, 4 orang ini. Nanti bulan kedua, ketiga udah nambah, ada 2 yang aktif. Bulan berikutnya ada lagi nambah 3. Setelah 6 bulan, setelah katakanlah 8 bulan, udah ada 6. Masuk akal nggak? Di tiap kaki. Ada 6 yang aktif setelah katakanlah 8 bulan. Masuk akal ya Bapak Ibu ya? Kerjanya gampang banget loh tadi. Mau kita ulangi lagi kerjaannya. Udah hafal kan? Impian, perlengkapannya lengkap, daftar namanya beres, punya 10 pelanggan. Katakanlah 8 bulan ke depan, Anda akhirnya punya 2 jalur bisnis dengan 4 kaki yang tiap kakinya sudah ada 6 orang yang seperti itu. Ingat mulainya dari siapa? Anda dulu. Kalau 8 bulan ke depan, ya mungkin 6 bulan ke depan juga udah nyampe, tapi anggaplah 8 bulan. Kalau itu terjadi, bayangkan sekarang.
di tiap kaki Anda ada 6 orang yang omset pribadinya masing-masing sebulan berapa? 5.000 BV. 10 pelanggan kan? Masing-masing 500 BV, berarti 5.000 BV kan? Terus ini 6 orang kira-kira cuma layani pelanggan atau juga sponsori orang? Sponsori orang. Anggap sponsori orangnya kecil aja, nggak usah gede-gede. Sebulan sponsori berapa orang? 1 aja ya, nggak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Setuju? Yang disponsori join membership-nya apa? Bagusnya sih platinum ya. Tapi nggak usah, terlalu bagus. Kalau dia mau join platinum, tolak aja. Joinnya bronze aja Pak bilang. Bronze aja Bapak Ibu. 6 orang ini tiap bulan omsetnya 5.000 BV dari pelanggan. Dan omset 1.300 BV dari membership baru per bulan. Masuk akal? Bahkan sebenarnya yang membership baru 1.300 itu tidak harus new. Mungkin yang bulan lalu ada yang upgrade. Per orang berarti itu memproduksi omset berapa? 5.000 tambah 1.300 kan? Berapa tuh totalnya? 6.300 BV. 6.300 BV kali 6 orang, totalnya berapa? Ya anggaplah 40.000 BV gampangnya. Nah, kalau Anda sudah punya tim yang isinya 6 orang ini, masing-masing 40.000 BV sebulan, 4 kaki, berarti omset Anda sebulan berapa? 160.000 BV, betul nggak? Berapa bulan yang Anda butuhkan waktu menuju bintang 8? 1,3 miliar. Bayangkan. Tutup mata juga bintang 8. Hampir nggak ada yang join baru juga bintang 8 tetap. Betapa mudahnya jadi bintang 8 di bisnis ini. Cukup punya 4 kaki aktif, pastikan aja ada 6 orang. Nggak usah peduliin yang negatif. Nggak usah peduliin yang udah join belum aktif-aktif. Begitu ada yang join mau aktif serius, coaching. Coaching tuh latih one on one sampai jadi jagoan. Jagoannya juga nggak usah jago-jago amat, punya 10 pelanggan aja. Selesai kerjaannya. Bayangkan, kalaupun ada 6, sudah ketemu nih 6, semua omset Anda dari awal sebelumnya dinolkan, riset kembali, cuma butuh waktu 7 bulan, Anda pasti bintang 8. Butuh berapa bulan untuk jadi Gold Lion? Ini kalau benar-benar nggak nambah sama sekali, kan nggak masuk akal, nggak nambah ya. Nggak masuk akal kan Pak? 6 orang ini benar-benar nggak nambah, itu aja sebetulnya tetap pasti Gold Lion, kalau omsetnya juga cuma segitu-gitu aja. 40.000 mau mengejar omset, kalau dia Gold Lion ya berarti tinggal berapa bulan kemudian tuh ya kira-kira ya. Gak lama, itu kira-kira 1,5 tahun kemudian, gak ada perubahan ya, orangnya tetap 6 nih orangnya semua, omsetnya tetap per kakinya 40.000, itu kira-kira 1,5 tahun lebih kemudian, Anda itu udah Gold Lion loh. Dan begitu Gold Lion, terpenuhi gak semua syarat Gold Lion? Berapa syarat per kakinya? 39.000. Pas terpenuhi kan? Dan Anda tahu nggak, Gold Lion itu penghasilannya berapa? Gold Lion itu minimal penghasilan totalnya sebulan puluhan juta, minimal sekali, udah pasti. Sharing internasionalnya aja, itu udah bisa belasan juta sebulan, cuma sharing internasionalnya aja Gold Lion. Gue itu Gold Lion kecil ya, yang tadi yang ngepas itu saya bilang. Bayangkan. Jadi apa susahnya jalanin bisnis ini? Cuma yang bikin susah apa? Kita itu rusuh Bapak Ibu ngerjainnya. Rusuhnya itu ngurusin ini, ngurusin itu, sana sini, nggak jelas gitu. Padahal kerjanya simpel sekali. Tinggal cari di 4 kaki, cari orang aktif, yang mau aktif coaching sampai bisa penuhi tadi syarat-syarat yang begitu gampangnya. Jelas ya? Nah saya juga sama seperti itu. Saya sekarang mau jadi 5 Diamond, saya mau jadi kejar Executive Director. Kerjanya ya lumayan keras, tapi ya sambil santai aja. Bangun satu-satu, karena kalau udah jadi 1 orang, ingat butuhnya cuma 6. Di tiap bintang 8 tuh cuma butuh 6. Saya kalau mau jadi Executive Director, butuh 4 director. Di bawahnya 4 director, di generasi kedua saya, itu ada 16 Gold Lion. Di generasi ketiganya berarti 64 bintang 8. Kalau 64 bintang 8 ini dikerjain satu-satu, sampai tiap titik bintang 8 ada 6 orang yang kayak tadi doang, cuma punya impian, mau perlengkapi persenjataannya, mau bikin daftar namanya benar, mau layani pelanggan cukup 10 pelanggan, 64 titik itu sudah peringkat tertinggi di dunia. Executive Director namanya. Mudah banget.
Kalau eksekutif director, itu sharing internasional aja sebulan bisa mencapai angka miliar. Hanya sharing internasional aja sebulan. Nah, Anda juga bisa nyampe ke sana. Caranya gimana? Lakukan aja nih pekerjaannya. Ini pekerjaan yang sangat simpel. Kira-kira bisa nggak lakukan ini Bapak Ibu? Siap ya Pak ya? Bisa ya? Nah cuma pengalaman saya di mana-mana, yang kayak gini, itu setelah tahu, setelah dicatat, pulang ke rumah, nggak pernah dilakukan. Ingat mulainya dari siapa? Dari Anda, diri sendiri. Jalan aja, jalan. Kalau ketemu orang, mau check up nih, mau dapat pelanggan nih ceritanya nih. Check up dan lain-lain. Belanjanya cuma, beli teh 1. Nggak apa-apa, syukuri aja. Layani aja, jangan salah loh. Banyak sekali pelanggan di saya dan grup saya yang awalnya beli teh 1. Coba teh berapa hari, kita tanya gimana hasil dan lain-lain. Minggu depan, langsung tiba-tiba beli kalsium, beli grape, beli apa. Dan jadi pelanggan selamanya rutin. Syukuri aja. Ada yang udah check up, udah lihat penyakit segala macam, uangnya lagi nggak ada. Belum bisa belanja, nggak belanja apa-apa. Syukuri aja. Nanti kan bisa tanya lagi. Siapa tahu nanti berikutnya dia nyoba. Atau malah mungkin dia cerita ke keluarganya ada yang mau. Lakukan aja Pak, Bu, mulai aja. Kalau Anda udah mulai lakukan, insya Allah Anda pasti akan sampai. Nah yang jelas Bapak Ibu, yang saya paling cintai dari bisnis ini, pertama apa? Kita udah punya sertifikasi syariah. Anda tahu salah satu poin penting yang membuat kenapa bisnis kita syariah, satu, akumulasi. Karena semua pekerjaan yang Anda lakukan itu dihargai. Semua omset walaupun itu hanya Rp1, semuanya dihitung. Betapa luar biasanya bisnis kayak gitu, betul nggak Bapak Ibu? Itu untuk naik peringkatnya. Yang kedua, bonusnya juga sama. Bonusnya juga semuanya dihitung. Mau Anda, Pak saya sekarang jalur 1 saya gede banget Pak, tabungannya banyak. Ya nggak apa-apa, tabungan kan? Tabungan itu hilang apa enggak? Enggak hilang. Begitu jalur 2 Anda mulai menguat, ini akan kesedot semua juga, jadi uang semua. Itu juga hebatnya new marketing plan kita. Bonusnya pun nggak hilang Bapak Ibu. Ya kecuali kalau Anda nggak aktif sekian bulan itu kan, berapa minggu ya? Ya itu salah sendiri. Tapi selama kita aktif, itu nggak mungkin terjadi kalau kita aktif. Itu kan nggak ada bonus sama sekali, sepeser pun nggak ada bonus perkembangan. Selama 3 bulan ya, 12 minggu ya. Jadi semuanya dihitung. Nanti bahkan, kan awal 2 jalur ya. Pak jalur 1 saya gede banget, jalur 2 saya udah gede aja, jalur 1-nya nggak habis-habis gitu ya. Tenang aja, nanti ada waktunya Anda buka jalur ketiga kan, jalur keempat dan seterusnya. Ya kalau saya bilang saya sangat mencintai new marketing plan, kenapa? Karena kombinasinya bagus sekali, udah pas banget. Kita mudah sponsori orang baru asal tahu caranya. Nanti lebih lengkap Anda tanya upline aktif ya. Saya nggak bisa bahas semua sekarang. Terus yang kedua tadi, semua pekerjaan kita dihargai baik dalam bentuk omsetnya diakumulasi maupun bonusnya yang nggak hilang. Dan satu lagi, karena dia akumulasi, Anda pasti sampai. Saya bilang pasti sampainya bukan pasti sampai akumulasi terus kosong bisnisnya, enggak. Karena dari awal aja, kalau bikin 6 aja, begitu Anda nyampe Gold Lion, semua syaratnya Gold Lion pasti terpenuhi. Semuanya bonusnya Gold Lion pasti keluar. Betul nggak? Itu cuma butuh 6 loh di tiap bintang 8. Ya saya percaya kalau Bapak Ibu bangun ini dengan benar, nanti bukan 6. Ketika Anda jadi Gold Lion, Anda Gold Lion kuat, mungkin di tiap kaki bintang 8, bukan 6 orang yang seperti tadi. Kalau perlu 10 orang, kalau perlu 20 orang, kalau perlu 30 orang. Supaya ketika Gold Lion penghasilan Anda bukan cuma puluhan juta. Prediksi saya ya, ini prediksi aja. Jangan langsung ambil konsultasi dari atas panggung. Tapi prediksi saya, seandainya pun ekstrim sekali Bapak Ibu Gold Lion, dengan hanya 6 orang aktif di tiap kaki bintang 8 kayak tadi, penghasilan total Anda sebulan, itu kira-kira 40 juta. Iya. Itu dengan minimal banget kayak tadi loh, itu paket hemat aja 40 juta. Luar biasa kan Bapak Ibu ya? Ya kalau paket hematnya double-double, 6 jadi 12, atau bahkan 24, ya. Atau bahkan mungkin 30, mungkin 100 juta Anda income-nya sebulan pada saat Anda Gold Lion. Jadi konsisten aja, jalan terus pasti sampai, perkuat impian Anda. Dan Bapak Ibu jangan lupa, pokoknya apapun hasilnya, ada yang baik syukuri, ada hasilnya yang jelek, lagi ada masalah, ingat konsultasinya ke siapa? Ke dokter pribadi Anda, ke upline, ya, jangan lupa. Apapun problemnya, pasti ada masalah. Ini udah kebayang kan? Mudah banget kan jalanin Tiansi, betul nggak? Ini udah saya rangkum semua loh. Ini kira-kira kita ngobrol berapa lama nih? Udah selesai semua nih urusannya.
Itu semua tipsnya buat bukan cuma Gold Lion loh, buat jadi director juga gitu kan. Ini kan kita bahasnya bintang 8-nya. Buat jadi 5 Diamond juga seperti itu. Nah, Anda udah tahu caranya, hasilnya tadi insya Allah pasti mengikuti kalau kerjanya benar. Apapun problemnya, ada masalah, konsultasi lagi ke upline, keep fokus aja. Jadi fokus itu apa? Follow one course until successful. Jangan pernah berhenti sebelum berhasil. Ikuti satu jalan ini sampai berhasil. Walaupun sekarang Anda masih lagi sibuk di pekerjaan Anda, di usaha Anda, luangkan waktu, bangun tim Anda. Kalau kita bilang tim 6, gitu aja. Tim yang isinya 6. Gak usah rusuh, kasak kusuk sana sini. Fokus 6 orang. Udah ketemu orang yang mau diajak kerjasama, coaching sampai jago. Begitu 6, pekerjaan awal Anda sudah beres. Tinggal tunggu akumulasi. Kalau bisa dari 6 nambah terus. Tapi begitu 6-nya selesai, sebetulnya pekerjaan awalnya sudah beres. Jadi selamat melakukan, sampai ketemu di puncak sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.